ternyata dia sange. Oke. Sepanjang jalan bang, aku disuruh pegang punyanya dia. Iya. Oke. Terus dia, nah lu tuh kan gede banget. Biasanya kan wah lah mainnya gitu. Ya anjay, baru juga masuk udah keluar. Ada ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman kisah hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita tampar narasumbernya. Samper. Kita sapa maksudnya. Hai Kak Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Kak Dina, udah lama ya kita nggak ketemu ya? Iya. Ada berapa tahun sih Kak? belum tahunan Iya, ya. belum lah. Masih ya Beberapa hitungan bulan lah ya. Oke Kak Dina, jadi Kak Dina ini mau menceritakan tentang pengalaman hidupnya bersama mantan gitu ceritanya. Pacar yang Mantan 10 tahun. pacar. Mantan pacar 10 tahun. Maksudnya 10 tahun pacaran gitu. Iya. Wow. Itu beli 5 tahun lagi udah dapet KPR. Oke, Kak Dina udah siap cerita ya? Iya. Oke, silakan gimana tuh ceritanya Kak Dina? Ya, itu aku awal pacaran kurang lebih ya tahun dari 2012 sampai tahun 2022. Aku tuh kenal sama mantan tuh dikenalin sama temen. Ya awalnya aku nggak bakalan mikir dia bakalan jadi pacar gitu kan, kata temen mau aja dia tajir gitu kan. Gue kenal dulu deh gitu, karena kan posisinya waktu itu aku baru jadi janda gitu kan, jadi kayak nggak mau terima cowok dulu lah gitu lah kan Bang Ale. Terus pas ketemu zaman 2012 gitu, kalau cowok bawa mobil Honda Jazz gitu ya kan, udah pasti cewek mana sih yang nggak mau. Tapi aku nggak mau karena dia biasa aja. Oke. Ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya berjalannya waktu gitu kan, kok ini cowok mintanya datang ke rumahku gitu kan. Ya aku nggak mau lah Bang, takut ada omongan gitu kan yang nggak enak dari tetangga, lu tuh baru jadi janda gitu kan, kok udah bawa cowok gitu kan. Tapi dia tetap maksa gitu. Ya udah, boleh deh akhirnya datang ke rumah, tapi sebagai temen ya gitu kan. Iya, itu dia ya gitulah, kayak ngambil hati nyokap aku gitu kan. Akhirnya dia datang tuh kan ke rumah, ketemu nyokap gitu. Dia yang ya gitu, dia kayak apa sih, pengen nunjukin nih gue serius nih sama anak lo gitu kan. Tapi di satu sisi nih nyokap juga kayak biasa aja gitu, nggak mau apa ya, langsung terima mentang-mentang lu datang ke rumah bawa mobil lah gitu kan. Ya udah, aku udah bilang nih ke dia, udah kan, udah, ya udah, yang penting gue udah tahu rumah lo, gue tahu nyokap lo gitu kan. Iya. Dan aku tuh mikirnya juga nggak bakalan lama sama dia juga kenal, karena kan di tahun-tahun 2012 itu kayak apa ya, masih muda, tapi jadi janda anak 2 itu nggak ada yang mau, aku mikirnya gitu kan. Jadi kayak aku lebih ngebatasin diri gitu buat deket sama cowok yang baru gitu. Nah akhirnya dia mau tuh Bang terima kondisi aku yang janda anak 2 gitu.
Udah gitu uh, beneran ini orang gimana ya, pokoknya dia tiap hari maunya ketemu. Ya aku kan risih gitu kan, nggak biasa gitu loh, maksudnya kayak yang harus ketemu setiap hari. Pokoknya kalau kemana-mana harus bilang, harus laporan, biar nanti gue anter jemput. Nah, emang lu nggak kerja? Kerja, tapi kerjaan gue bisa kok ditinggal. Jadi dia tuh kerja, pokoknya di daerah Priok sana gitu kan, lumayan sih gitu kan, lumayan dia di posisinya yang enak gitu. Makanya dia banyak duit gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa, oh gue bisa ngebeli lu Dina gitu. Ya udah akhirnya aku ngejalanin kayak gitu sama dia. Gimana ya bang, rasa risih tuh banyak banget. Dia tuh kayak yang tipikal orang yang physical touch. Jadi kalau deket aku maunya selalu gitulah, peluk gitu, dempetan lagi nih. Sedangkan aku tuh dari suami pertama, terus tiba-tiba, maksudnya suami pertama tuh yang orangnya cuek gitu kan, nggak peduli sama aku gitu. Tiba-tiba aku dapet sosok cowok yang kayak begini nih. Waduh, kata aku, ini cowok beneran gak sih sayang gitu kan, suka sama akunya. Lama-lama aku kayak yang jatuh hati juga akhirnya sama dia gitu. Ya aku pikir kan dia apa ya, kayak cowok yang baik-baik aja gitu. Ternyata dia sange. Oke. Itu udah berjalan kurang lebih ya 3 bulanan gitu kan, baru mulai kelihatan nih kayak lo mau apa gue beliin, gue turutin lo mau kemana gitu. Tapi abis itu Nganu-nganu. lo harus Ewita sama gue gitu kan. Ya lo mau ngasih gue apa dulu nih gitu kan. Lo mau apa? Lagi zaman segitu tuh aku tuh kayak yang belum punya tas mahal gitu ya bang. Aku tes nih orang gitu, gue pengen tas itu. Kalau lo beliin gue mau, lo ajak Ewita gitu kan. Ya terus akhirnya dibeliin. Wah bener nih, dalam hati gitu ya kan. Gue pikir nggak bakalan mau lah dia ngebeliin gitu kan, apalagi tuh mahal banget, serius mahal banget itu tasnya gitu bang. Terus ya udah gue udah beliin tuh, berarti malam ini kita nginep ya gitu kan. Tapi aku tuh nggak siap gitu loh. Pokoknya belum siap nerima ada cowok yang kayak gitu gitu kan. Jadi masih ragu juga, kayak yang nanti deh, ya udah aku alasan gitu kan, gue ada kerjaan, ya udah gue tungguin gitu. Wah mati nih gue, oh gue lagi mens, coba fotoin gitu sampai segitunya gitu kan. Ini lu serius minta difotoin? Iya, mati lah ya kan bang Ali, nggak bisa bohong sama dia. Ya enggak deh, gue emang nggak lagi dapet gitu kan. Terus ya udah nanti malam ya gue jemput. Ya udah jemput lah nih bang sama dia. Nah bagusnya dia ngejemput tuh kayak sendiri, dia ngajak temennya. Akhirnya aku diajak tuh ke puncak. Biasalah cowok kalau ada maunya kan pasti ngajak ke puncak gitu kan. Ya udah, dalam hati nih alhamdulillah gitu kan. Lu ngajak temen nih, kayaknya nggak mungkin banget buat begitu gitu kan. Nah kenalin tuh temennya, dia bertiga, aku sendiri kan cewek. Dikenalin, temennya suka sama aku yang satu. Wah ini bikin, pokoknya gimana caranya malam ini gue nggak sampai di Evitain sama dia nih gitu kan. Ya udah akhirnya
aku ngomong lah sama temennya ini kan, ya udah kata dia gitu. Tapi gue juga jujur nih Din, gue emang suka sama lu gitu. Gue tuh kenal lu tapi lu nggak kenal gue, kata dia. Oh gitu ya, iya. Ya udah, akhirnya malam itu dibikin mabok bang dia sama temen-temennya. Jadi gagal kan Moyawita. Ya udah besoknya aku alasan gue ada kerjaan, gue harus pulang. Ya udah gue juga ada kerjaan. Ya gagal nih semalam kata dia gitu gara-gara mabok nih gitu kan. Ya udah baliklah ke Jakarta. Kirain aku dia kerja bang. Nggak taunya dia nungguin aku jalan baru mau jalan kerja. Aku mampus udah siang gue mau kemana ya kan, kerja udah telat gitu kan. Dia kalau nggak jalan-jalan ya ntar gue nunggu dijemput, udah lu balik aja. Enggak gue anterin deh kata dia gitu. Aduh ya udah deh lu kalau kerja aja, gue nanti kok bisa jalan sendiri, nggak apa-apa gue anterin, kan gue udah bilang lu mau kemana aja gue anterin. Dari situ udah gak bisa bohong lagi nih orang. Jadi gimana ya, maksudnya dia tuh pengennya harus ada aku di sampingnya terus gitu kan. Udah ya udah gue gak kerja, gue udah kesiangan, gue udah telat. Ya udah gue gak kerja. Bener bang, dia langsung WA ke atasannya tuh. Maaf, BBM zaman itu. BBM, iya. BBM kalau enggak ya SMS ya. Iya, waktu zaman 2012 BBM gitu kan. Dia BBM ke atasannya kalau hari itu dia nggak masuk, dia alasannya lagi di Bogor gitu, belum balik. Ya udah terus mau kemana? Ya udah kemana aja ya kata dia gitu. Ya itu sepanjang jalan bang, aku disuruh pegang punyanya dia. Iya. Oke. Terus dia, gue nafsu banget tahu lihat lo kata dia gitu. Dalam hati gitu, stres lu ya. Tapi bener, itunya udah gedong gitu kan. Aduh, udah di satu sisi aku takut gitu ya kan, takutnya gitu. Kan aku abis jadi janda itu kan maksudnya belum KB lagi gitu kan, kalau mau begitu ngerinya kan gitu kan ya bang. Dia udah tenang katanya, nanti gue gak bakalan tembak dalam kata dia, gue bakalan tembak keluar. Nyampe nih di hotel, dia yang gue boleh jujur gak? Boleh, kenapa gitu kan. Iya, gue emang nafsu banget tau Din ngeliat lu kata dia gitu. Kok bisa nafsu sih, kan gue pakai baju kalau keluar. Maksudnya aku tuh dulu kalau keluar ya bang selalu pakai sweater gitu kan. Ya walaupun emang kadang suka pakai celana pendek gitu, kadang cuman celana jeans panjang gitu kan. Lu nafsu dari mananya? Muka lu seksi banget kata dia, gue suka liat bibir lo, ayo. Itu yang bikin lo nafsu sama gue. Iya, sama lu tuh toge pasar kata dia gitu. Oh, maksud lo toket gede pantat besar gitu. Iya. Oh ya udah akhirnya dia kayak yang mulai ngerayu-ngerayu gitu kan. Ya aku di situ udah bingung kan bang. Dan terjadilah. Tapi baru masuk udah Edi. iya. Kata aku itu lu segitu nafsunya tapi segitu cepetnya gitu. Emang kenapa lu nggak suka ya kata dia gitu. Ya bukannya nggak suka gitu loh, maksudnya nafsu lu tuh kan gede banget. Biasanya kan wah lah mainnya gitu. Ya anjay baru juga masuk udah keluar. Ada ya gitu. Iya kan, aku kayak nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Lu nggak suka, iya udah suka.
aku biar cepet aja gitu kan. Terus lu udah keluar belum? Udah gitu kan. Ya udah, habis kejadian itu kalau setiap dia kayak ngiming-ngimingin aku pengen apa, aku tolak. Karena aku tahu ujungnya pasti bakalan kayak gitu kan. Dan yang bikin aku heran gitu ya Bang, kalau di setiap dia sama aku, dia selalu ngaceng. Nggak pernah enggak gitu. Dia tuh gini kan, maksudnya aku waktu janda anak 2 itu juga kan sesar semua gitu kan. Kata dia, lo tuh janda rasa perawan, kata dia gitu. Makanya gue nafsu banget. Gue bilang, mendingan lu cari perawan yang bener aja deh, jangan gue. Aku ngomong gitu kan. Enggak, gue maunya lu. Kayak gimana ya, aku tuh yang nggak siap gitu loh Bang, harus kayak begitu terus gitu sama dia. Karena satu, aku juga nggak terlalu suka apa ya sama, ya jujur aja gitu kan, kalau buat fisik jauh banget dari apa yang aku suka gitu kan. Ya emang dia tinggi, Tinggi, kurus, pasti gede. yo tapi nggak sesuai lah kalau ininya kan. Ya terus akhirnya udah dong, kayak udah mulai akunya mulai ngejauh, selalu cari alasan buat nggak ketemu sama dia gitu. Itu dia nyari aku loh Bang, kemana aja. Dan herannya ketemu. Kata aku, ngapain sih nyari-nyariin gue mulu? Ya lu kenapa? Lu kan cewek gue, kata dia. Ya gue juga punya temen kali yang harus gue main sama temen-temen gue. Gue kan gak mungkin setiap hari sama lo. Ya kan kita udah pacaran gitu. Gue maunya setiap hari sama lo. Aku gak bisa. Tetep kekeh nih dia kan. Sampai temen-temenku aja tuh bilang ke aku gitu kan, Din, lu gak salah pacaran sama yang model gitu. Maksudnya iya, ya kalau zaman sekarang bahasanya kayak opet gitu kan. Aduh, ya enggak sih, gue nggak masalah dari fisik gitu ya Bang. Dia baik juga sih gitu kan. Iya, orang dia kaya tai. Dia tajir ya kan, kata teman-teman aku gitu. Ya itu bonus lah, aku gituin. Dan yang bikin aku heran juga sama ini cowok, selain dia apa sih kayak ngean gitu ya Bang, dia kayak nggak ada cewek lain aja buat diincer gitu kan. Itu bener-bener dia ngejar aku habis-habisan loh Bang. Sampai teman-temanku bilang, lu tinggalin Din cowok kayak gitu. Gue ninggalinnya gimana? Dia kan tahu rumah gue, dia nyusulin gue mulu ke rumah kalau misalkan gue udah pulang. Tinggalin lah Din, gue juga nggak suka lo sama cowok kayak gitu. Kayaknya tuh dia punya kelainan deh gitu kan. Nah, udah lama nih Bang, ya kan udah 2 tahunan lah pacaran sama dia gitu, kayak ngajakin lagi tuh, tapi aku selalu kayak tolak nih ya kan. Terus itu dia mulai pap Okay. pap titiknya dia gitu kan. Oke. Ya apa namanya ya, pap oke. Ya pokoknya di pap lah ya kan, punyanya dia itu. Lagi keadaan bangun. Iya, buat aku ya gitu, itu nggak bikin gue nafsu juga gitu kan sama lo. Terus dia bilang, masa sih emang kurang gede ya, nanti gue gedein deh. Kata dia, udah mati sakit jiwa lo ya gitu kan. Ya udah, dia tuh kayak mungkin dia berasa ya kayak aku nggak apa sih ngejauhin dia gitu kan. Tapi dia bilang justru itu tantangan biar aku suka sama dia gitu kan. Jadi dia tuh tetap ngejar-ngejar aku Bang gitu. Sampai pernah dia tuh datang ke dukun Bang buat
Ngedukunin aku doang. Hmm. Itu temen aku yang cerita. Oke. Katanya, Din, lu kan mau dipelet tahu sama dia. Maksudnya, iya, gue kemarin nganterin dia ke daerah Sukabumi. Terus, iya masa dia keliling rumah dukun itu, Din, telanjang. Biar lu nginget sama dia mulu. Lu inget dia gak, Din? Enggak. Ya terus yang kayak, apa ya? Ini orang beneran sakit gitu lah. Ya, aku jujur gak nyaman. Nah, aku cerita nih Bang sama bos aku gitu kan. Tapi kan aku manggil bos aku ini abang ya. Gitu. Bang, gue kan deket sama cowok ya bang. Cowok yang mana itu yang pakai jas itu, yang suka jemput elu? Iya. Kenapa dia? Masa dia kalau deket gue katanya sang ya bang? Maksudnya? Iya. Dia sange. Iya. Kelainan Din, kata dia gitu. Lu mau? Ya sekali bang, gitu. Jangan. Kenapa? Ntar kalau bunting anak lu jelek. Anjir nih ya kan. Sampai istilahnya bos aku aja ngomong kayak begitu gitu kan. Jangan Din. Lu ngeliat dia lihat apanya? Lu lihat mobilnya? Enggak. Lu lihat apa? Duitnya? Enggak. Lihat gedenya. Terus ya gue kesian gitu kan, aku cerita gitu kan ke dia. Gue kesian bang sama si cowok ini gitu. Ya janganlah, malah justru kesian katanya. Lu cuman ngasih harapan palsu ke dia gitu kan. Lu pokoknya jauhin dia kalau lu nggak suka. Ya udah, aku dengerin nih bang kata-kata dari bos aku gitu kan. Dia, Din, lu kenapa sih berubah belakangan ini? Susah banget ditemuin, lu di mana? Gue lagi ada gawean di luar kota. Iya di mana? Di Tasik. Coba foto. Aku foto tuh bang kan. Alamat itu yang apa sih di atas rumah itu kan ada nomor-nomor gitu kan. Yang itunya foto kata dia. Ya udah aku foto kan, aku pikir ya udah bukti juga nih kalau aku beneran lagi ada di Tasik gitu kan. Dia nyampe bang ke Tasik. Ngelihat dari ini ya apa namanya Alamat rumah itu. Dia sampai dong. Aku sama temen aku nih langsung kayak main liat-liatan. Lu nyuruh dia kesini Din? Enggak. Terus dia bisa sampai gitu? Ya gue mana tahu. Tadi dia cuma minta foto buat bukti gue beneran di Tasik gitu. Enggak. Itu orang sakitin. Lu lebih baik lu jauhin. Ya kan bukan gue yang nyuruh gitu kan, emang dia yang mau datang sendiri. Dan ya udah akhirnya kan aku habis ngomong kayak gitu, aku temuin lah itu si cowok. Lu ngapain nyusulin gue kesini? Orang gue lagi kerja. Lu kenapa nggak bilang sih, kata dia. Ya kan gue kerja bukannya main. Ini jauh banget loh, kata dia. Ya iya tapi gue kerja, posisinya bukan main. Ya nanti lu kalau dideketin sama cowok lain gimana? Ya elah emang gue secakep apa sih gitu kan. Lu emang gak cakep, tapi lu tuh seksi, kata dia gitu. Ya masa semua cowok kayak lu ngeliat gue dari seksinya gitu kan. Terus dia bilang, tapi gue gak bisa ngebiarin lu sendiri. Gue mau stay di sini, nanti gue cari hotel. Lo tidurnya di hotel sama gue, mati lah ya kan aku di situ. Terus kata temen aku, lo balik aja mendingan Din. Alasan anak lo sakit lah, apalah ke dia gitu kan. Ya udah akhirnya aku suruh orang rumah telepon aku gitu kan di depan dia. Din pulang gitu kan. Anak lo tuh lagi nggak enak badan. Tuh gue mau balik ya. Ya udah ayo pulang. Dan bener bang. Dia ikut pulang. Temen aku sampai geleng-geleng. Kayak yang gak percaya gitu ada cowok segitunya ngejar-ngejar aku. Nah setelah kejadian itu,
aku dideketin cowok lain nih bang. Kalau ini tinggi, putih, cakep lah gitu, pokoknya sesuai kemauan aku gitu. Posisi masih belum bubar nih sama Belum yang ini belum ya. bubar. Pokoknya aku dideketin kan. Terus si cowok ini juga kayak, Din lo nanti pulang kerja gue jemput ya gitu. Ya udah, oke. Dijemput lah. Ketaunya ada dia bang di depan kantor. Udah nungguin aku kan. Mati lah. Ada dia lagi gitu. Ayo pulang kata dia. Ya gue gak bisa pulang ya sama lu, sorry nih, gue udah ada janji sama temen gue. Si cowok yang tinggi putih ini nyamperin aku kan. Kenapa bang? Emang gak boleh Dina jalan sama saya gitu? Boleh, tapi saya kan cowoknya. Iya bang, gue tahu gitu. Ya sorry ya, gue udah janji soalnya sama temen gue harus jalan dulu sama dia gitu. Nangis bang, di depan kantor nangis. Ya kan aku kayak yang malu gitu kan. Aduh ini cowok maunya apa sih? Akhirnya aku bilang, nanti gue habis ada urusan sama orang ini, lu susulin gue ya. Nah si cowok yang tinggi putih ini itu kan motornya motor ninja lah gitu kan. Terus dia kan pakai motor matic. Terus kata dia itu, Din, lu mau sama dia gara-gara motornya ya gitu. Gue nggak punya motor kayak gitu. Ya nggak gitu. Lu sama dia juga kerenan lu kan pakai mobil, dia pakai motor. Tapi lu kenapa mau jalan sama dia? Ya nggak apa-apa, orang dia temen gue. Gue tahu lu suka sama dia kan, karena dia ganteng, gue jelek, tuh lu tahu. Ya udah kan, terus dia apa ya yang mulai memperbaiki dirinya gitu bang. Kayak wah udah tambah keren dan nih kalau buat baju stylenya dia gitu kan. Ya tapi tetep aja kalau buat aku, selama lu kelakuannya kayak gitu, cewek mana sih yang nggak ilfil gitu loh. Pokoknya disamperin terus gitu loh bang. Sampai kayak temen-temen aku tuh, lu ngapain sih Din ngajak dia lagi kan. Gue bilang jangan, semua temen aku bang nggak ada yang suka sama dia. Kayak gimana coba ya, pokoknya kan nggak enak kan situasinya. Di satu pihak dia cowok aku gitu, di satu pihak lagi teman-teman aku nggak dia nggak suka. Ya aku mau pacaran kemana ya, pokoknya tujuan dia hotel. Kalau nggak ada tempat lain hotel gitu. Udah akhirnya aku putusin dia kan. Itu nggak mau, dia nggak mau, kayak gue nggak mau putus sama lo, pokoknya gue tetap mau sama lo. Ya tapi gue nggak bisa lanjut sama lo. Kayak apa ya, gue tuh serba salah ya. Di satu sisi gue juga punya kehidupan pribadi gitu yang nggak bisa lo ikut campur terus menerus karena lo bukan suami gue. Udah kita nikah, itu udah di tahun ketiga gitu. Lu serius mau nikahin gue? Iya, ayo. Ya udah akhirnya aku diajak nih ngomong serius sama orang tuanya. Tapi di satu sisi orang tua lakinya setuju, tapi ibunya enggak. Ya buat aku ya bang gitu kan, kayak gue nggak bisa. Restu ibu itu penting. Lu tahu kan, gue selalu minta pendapat dari nyokap gue gitu. Kalau mau deket sama cowok, ya udah, itu urusan gue kata dia. Nah, kan nggak enak nih, udah ngejalanin hubungan segitu lamanya nggak dapet restu kan, karena alasannya aku janda dan si ibunya dia tuh takut hartanya si anaknya katanya habis sama aku.
dalam hati gitu ya, gue juga kerja, gue punya gaji, anak lu aja yang ngejar-ngejar gue terus. Nah, udah kejadian aku ditolak itu, dia minta tolong sama kakaknya buat apa sih namanya, minta nyokapnya lah biar ngerestuin gitu. Ya udah, gue boleh ngomong gak katanya sama si cewek lo tuh. Ya udah, akhirnya aku diajak tuh ketemu sama abangnya. Tapi pas ketemu abangnya, aku dikasih duit bang, suruh jauhin adeknya. Aku dikasih duit 2 digit, disuruh jauhin adiknya. Ya aku ambil lah. Kesempatan. Iya. Di tahun segitu bang, 2 digit kan lumayan ya kan. Ya aku ambil, oke. Gue jauhin adik lo. Tapi gue minta tolong ya, maksudnya awasin juga adik lo supaya jangan sampai nyari-nyari gue lagi. Oh oke, itu urusan gue. Oke, deal ya. Lo jangan ganggu adik gue lagi, karena ibu gue tuh nggak kepengen adik gue nikah sama lu gitu. Oke bang, udah tuh bang. Maksudnya aku sih biasa aja, nggak ada apa ya rasa sakit hati gitu. Ya secara aku juga nggak nyaman gitu kan sama dia. Udah berjalannya waktu, itu kurang lebih 2 bulan lebih lah aku nggak ketemu dia. Itu tiba-tiba dia ke rumah aku bang. Loh, ngapain lo? Gue kangen Din sama lu. Lu nggak kangen Din sama gue? Ya kan nggak enak ya bang kalau nggak ngomong iya gitu. Ya udah, aku bilang iya gue kangen. Ya udah makan yuk, makan. Lagi makan dia cerita-cerita. Itu kan kalau dia kan emang orangnya royal gitu kan, maksudnya dompetnya tuh ditaruh di meja ya bang lagi makan. Terus kata dia, lo aja yang bayar. Ayo udah, aku bayar nih bang, selesai makan kan pakai duit dia itu, aku buka dompetnya. Itu ada apa ya, kayak tulisan Arab gitu. Iya. Kayak gitu kan. Ya aku kan kepo. Raja. Iya pokoknya gitu deh kan. Terus aku kepo nih, ini apa kata aku gitu. Kemarin tuh perasaan lu gak pernah bobo ginian. Itu dikasih sama abang gue kemarin diajak orang pinter katanya. Dikasih ini katanya gue supaya gak ketemu lo lagi gitu. Nah lu ketemu gue ngapain gitu kan. Ya gak tahu, gue pengen ketemu lo kata dia. Aduh, kan aku di satu sisi udah nerima duit nih bang ya kan dari keluarganya. Jadi tuh emang dia aku jauhin banget. Sampai akhirnya aku putusin buat menikah sama si cowok yang kurus tinggi itu. Dia suami aku. Oh justru jadi. Jadi sama dia. Aku putusin buat nikah sama dia. Dan kan gak lama juga, setahun kemudian aku langsung hamil kan, anak ketiga itu. Itu ternyata dia mantau aku tuh dari sosmed. Itu dia kerja pokoknya di daerah timur sana lah ya. Itu kan gajinya gede bang. Itu semua gajinya dikumpulin bang, buat nanti katanya kalau ketemu aku. Terus aku lagi hamil 8 bulan kalau gak salah waktu itu. Ada chat tuh di Facebook aku kan. Pas aku buka permintaan pesan itu, dia nanya kabar. Aku bilang kabar baik. Ini siapa? Dia langsung pap mukanya. Anjir, kok dia? Tapi pakai Facebooknya bukan nama dia. Terus, lo gak kangen sama gue? Enggak, gue udah punya laki gitu. Gue mau ketemu dong. Gue baru pulang kata dia. Baru pulang dari mana? Gue habis merantau gitu. Nah kalau ketemu aja gak apa-apa gitu. Cuman kalau buat yang lain maaf gue gak bisa gitu. Tapi aku juga izin sama suami aku. Aku bilang, sayang aku pengen ketemu sama mantan aku boleh? Boleh, kata dia gitu kan. Gak apa-apa.
ketemu aja deket-deket sini, tapinya jangan jauh-jauh. Oke. Aku Sherlock lah, makan di tempat bakso tuh Bang Ale. Dia kaget kan lihat aku hamil. Hah, lu hamil? Iya. Kok lu mau sih dihamilin sama cowok lain? Sama gue enggak, kata dia. Ya mana gue tahu gitu kan. Ya udah. Selesai makan, itu dia ngeluarin kartu ATM-nya Bang Ale. Dikasih ke aku kan. Ini maksudnya apa? Lo emang gak butuh duit? Kata dia. Enggak. Lo bisa pakai itu deh, kata dia. Gue tabung duit gue itu kurang lebih 5 atau 6 bulan, aku lupa gitu ya. Pas aku lihat duitnya banyak banget. Ini serius. Maksudnya aku foto gitu, habis aku cek gitu kan, aku foto, aku kirim ke dia. Ini serius? Lu nyuruh gue pakai ini? Iya pakai. Lu mau beli apa? Beli. Emang itu buat lu. Ada nggak sih mas takut cowok yang kayak gitu? Stres kan. Aku istri orang Bang. Terus aku bilang maaf ya, gue nggak bisa terima ini semua. Lu ambil balik aja nih kartunya. Nanti kalau suami gue tahu pun pasti gue ribut gitu kan. Kalau sampai segini lu perlakuin gue nya gitu kan. Ya udah akhirnya aku ketemu lagi sama dia. Kata dia, tapi lu boleh pulangin kartu ATM gue. Nggak boleh lu pulang gitu aja. Maksudnya lu udah punya keperluan bayi, udah. Berapa banyak? Ya nggak banyak, karena bayi emang nggak butuh banyak kan ya Bang. Ya udah, nggak, kebetulan nggak jauh dari tempat aku tinggal itu juga ada kayak pokoknya toko baju lah gitu ya. Dibelanjain dong Bang sama dia. Keperluannya semua, sampai kasur bayi yang pakai kotak bayi itu tuh tempat tidur itu dibeliin sama dia. Ya kan aku bingung ya, ngomong sama suami aku apa kan, kalau dari dia mati lah aku ini kan. Akhirnya aku cari, ya aku terpaksa bohong gitu karena kan juga udah dibeli. Aku bilang ini dari teman-teman aku gituin. Oh ya udah, bilang makasih ya gitu. Iya makasih. Itu nggak tenang banget gitu. Dan akhirnya aku blok Facebooknya. Itu aku nggak ada hubungan lagi sama dia kan. Yang aku bingung, dia tahu aku mau lahiran di rumah sakit mana, padahal aku nggak ngomong. Jadi cerita pas aku mau lahiran kan aku sesar ya. Sebelum sesar itu kan aku bolak-balik RS kan. Dia ngikutin aku ternyata Bang. Sampai dia bilang, lo mau lahiran ya? Iya, sesar lagi. Iya. Lo butuh duit gak? Sebelum lo lahiran, gue pengen nyobain ibu hamil. Najis. Gue gak mau, aku gituin. Ya udah. Akhirnya dia ngasih aku uang tuh ya Bang, 5 juta buat pegangan lo lahiran. Nanti kalau udah selesai lahiran, lo bisa hubungin gue kapanpun lo hubungin. Aku kayak yang, ini orang sakit bener-bener gitu. Akhirnya udah tuh, aku kan gak lama dari aku lahir, suami aku meninggal kan. Iya, kecelakaan. Anak aku baru 2 minggu. Ya mau gak mau aku balik ke rumah nyokap, gak di rumah dia kan. Ya karena di situ aku sedikit depresi gitu ya Bang. Ya aku hubungin dia, dengan maksud tuh bukan pengen ada hubungan lagi sama dia gitu. Kayak gue pengen keluar dari kesedihan gue ini gitu. Bisa gak lu ajak gue jalan pergi kemana gitu. Wah dengan senang hati Bang. Gak ada 30 menit sampai ke rumah. Kata aku, lu emang udah standby apa gimana sih? Nah
lu yang minta, kalau lu yang minta gue mau, kata dia gitu. Ya udahlah, akhirnya aku jalan-jalan tuh sama dia. Tetep bang, dan dia ngomong, Din lo kan lahirannya sesar semua ya? Iya. Berarti lo masih rasa perawan dong. Kata aku, gila lo ya. Enggak, udah gak enak. Gue kan emak anak 3 gitu. Enggak, kalau lahiran gue yakin Din, gitu dia. Masih enak banget, kata dia. Ya, akhirnya aku kayak ngalihin pembicaraan lah, nggak mau ke situ. Itu dia sering ke rumah, sering ketemu aku, sering pokoknya bawain kebutuhan bayi aku lah gitu. Cuman aku tetap nggak respon baik dia gitu. Ya karena aku udah tahu sifatnya begitu kan, aku kayak males. Ya dia mau datang ke rumah bawa apa ya, istilahnya aku terima gitu. Tapi aku nggak mau kalau buat kayak gitu. Itu akhirnya dia mutusin buat tinggal di daerah Sukabumi. Nah, adalah bang kurang lebih 2 bulan lah di sana dia tinggal kan. Itu dia main sama istri orang gitu. Dan parahnya sampai direkam. Oke. Tapi pas ketemu aku, rekamannya itu nggak ada di handphonenya. Jadi kan kalau di Facebook tuh apa yang kita kirim kesimpan ya di Messenger kan, di profil si yang ngirim itu. Jadi yang Messenger itu bunyi, aku buka tuh handphonenya dia. Ini cewek nih ngechat lu. Ya udah, kata dia, lu balas aja. Katanya kangen. Ini cewek lu. Aku gituin. Pas itu dia kayak yang panik gitu. Ya. Bukan, kata dia. Oh bukan. Aku klik lah profil dari Messenger itu. Ternyata banyak kiriman foto, video, gitu. Oh berarti emang bener ini orang ya gitulah. Sakit ya kan, lo mumek lo. Ya udah, akhirnya tuh si cowok itu minta maaf kan bang sama aku nih. Yang nangis pokoknya gue hilap kayak gitu. Ya lo mau hilap juga buat gue bodo amat. Gue nggak peduli gitu kan. Ya udah, berjalannya waktu nih bang. Pokoknya udah sampai di tahun 2020. Itu kan pas COVID ya. Pas COVID aku tuh nikah. Sama Ada dia deh. ini? Bukan. Ada. Oke. Aku nikah karena, maksudnya aku nikah juga karena pas keadaan, bukan karena cinta. Tapi orangnya lebih baik dari si cowok itu gitu. Maksudnya lebih baiknya ya duitnya gitu. Orangnya, jadinya aku masih bisa terima dia lah ya gitu kan. Diajak serius sama dia, dan dia mau nanggung keseluruhan keluarga aku pun dibawa nggak apa-apa, kata si mantan suami aku yang itu gitu kan. Ya udah aku mau. Dan yang nggak habis pikir bang, dia tahu dong, mantan aku itu tahu aku nikah sama cowok itu. Dia datang bang ke rumah aku. Kok lu bisa sih Din, jahat banget sama gue. Lu tinggalin gue nikah lagi. Emang kurangnya gue apa sama lu? Ya lu gak kurang apa-apaan. Apa sih, gue kurang ganteng, kata dia. Enggak. Terus lu kenapa mau nikah sama orang tapi sama gue enggak? Oh dia kayak yang kesel gitu kan ke aku. Ya gimana ya? Kalau gue gak suka, gue gak mau, masa gue harus maksain? Nah, dia kayak yang ninggalin aku kan. Nah, suami aku itu kalau nggak salah malam-malam lah pokoknya kejadiannya itu, kerja berangkat tengah malam memang bang, kalau berangkat jam 10 kan. Jam setengah 12 sedang gedor-gedor pintu, aku pikir kan suami aku nih. Katanya dia bang. Bawain aku makanan, bawain
keperluan aku lah. Dia tahu semuanya dari dulu sampai dari awal sampai yang tahun 2020 itu emang aku masih pakai kebutuhan aku itu aja gitu kan. Dibawain sama dia semua. Lo mau sampai manapun, gue bakalan tetap kejar lo. Kan kayak yang lu serius? Iya, udah nih gue gak bisa lama. Udah malam, gue takut ketahuan orang. Emang sepi posisinya gitu. Nah, aku tuh nikah sama si cowok ini juga gak lama selesai. Cuman 2 atau 3 bulan gitu. Nah, dia tahu lagi kan aku janda. Aku ngejanda lagi tuh. Itu dia ngajak aku nikah. Gue pokoknya kali ini gak mau kecolongan lagi. Lu harus nikah sama gue. Ya udah. Tapi kan orang tua lu nggak setuju gitu kan. Gue mau bodo amat. Pokoknya kita nikah siri dulu. Enggak. Maaf, gue nggak mau. Masalahnya lu punya keluarga. Dan keluarga lu itu udah ngebayar gue buat ngejauhin lu. Terus dia tetap kekeh, Bang. Aku tutup pintu, aku kunci. Dia di depan, Bang, nggak pergi-pergi. Segila itu cowok itu. Cuman kan gimana ya, kesian gitu jadinya. Maksudnya lu tuh maunya apa sih sebenarnya? Kalau emang lu mau sama gue, kan gue udah nerima uang dari orang tua lo buat ngejauhin lo gitu kan. Nggak mungkin juga gue tiba-tiba sama lu lagi. Yang ada nanti gue bisa kena dilaporin polisi. Kan aku ngomong gitu tuh ke dia. Ya lo masuk penjara, gue masuk penjara lah, kata dia. Kan kita berdua. Anjir, masih tetap mikir berdua loh, Bang. Padahal dia gak aku apa-apain. Sampai segitunya dia sama aku gitu. Sampai akhirnya tuh aku balik lagi ke rumah nyokap kan. Karena emang itu juga lumayan jauh kan. Aku di Cikarang sana waktu itu. Terus aku balik ke rumah nyokap. Dia minta izin sama nyokap. Tapi kan karena nyokap udah tahu juga. Orang tuanya gak setuju, kata nyokap. Restu orang tua itu penting. Jangan dianggap main-main gitu. Ini rumah tangga. Kalau emang lu sayang sama Dina, lu cinta sama Dina, lu urus dulu orang tua lu. Ya, ini anak tuh emang kemauannya tinggi banget ya, Bang. Aku diajak ketemu sama bokapnya dia. Terus, tapi yang aku gak habis pikir tuh juga, bokapnya dia ngomong, kalau mau nikah, boleh. Tapi nanti, tunggu mamanya mati. Kan kayak, aduh. Aku sih lebih milih sama bapaknya, Bang. Daripada sama dia. Habis bapaknya ganteng gitu. Terus, apa ya, udah setelah kayak gitu, aku cerita ke bapaknya kalau nih anak ngikutin aku mulu, Om. Jujur aku risih, aku jengah dengan kelakuan anak Om ini. Dan orang tuanya tuh gak tahu anaknya begitu. Oh pantes dia gak pernah ada di rumah. Ternyata dia cari-cari kamu selama ini. Iya. Dia sampai gak kerja, dikeluarin dari kerjaan itu gara-gara dia cari kamu. Iya, Om. Bapaknya pensiun, duit dari, jadi kan anaknya dibagi-bagi tuh ya, Bang. Duit pensiun. Itu uangnya cepet banget habis. Itu dikasih ke saya, Om. Terus kamu ambil. Iya kan dia ngasih saya. Jadi kayak apa ya, Bang Ale, itu tuh pengalaman yang gila gitu loh buat aku. Ya di satu sisi ya enak juga, Bang Ale, ya kan. Iya. Dapat duit. Iya. Tapi di satu sisi lagi enak juga. Tetap enak. Cuman kan ketemu cowok gila gitu loh. Ada gitu loh cowok segila itu.
Ya kalau aku cantik ibaratnya cantik apa gitu ya kan. Lu begitu pantes deh. Lu gue biasa aja gitu kan. Lu ngapa segitunya cinta sama gue? Ah, lu jangan ngomongin kayak gitu. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue pengennya cuma lu. Itu pas setelah itu masih ada kelanjutannya. Aku kayak di dalam hati ya bang. Ada rasa bersalah. Ada rasa kasihannya tuh lebih apa ya, lebih kayak wah perjuangan dia selama ini buat dapetin aku gitu kan, sampai segila itu. Tadinya aku mau terima bang, tapi apa ya, satu alasan yang pokoknya aku nggak bisa omongin gitulah ya. Jadinya aku nggak mau nikah sama dia. Tapi tetap aku sampai ya terakhir nikah sama dia nih, suami terakhir nih gitu kan. Aku cerita sama suamiku yang sekarang juga kalau mantan gue segitu gilanya. Terus kata dia, kesian ya katanya gitu. Elunya kagak mau, tapi dia segitunya sama lo. Iya. Sampai dia tuh kayak yang pengen banget punya anak dari aku gitu. Cuman kan emang aku nggak mau, dan mungkin ya doa ibunya juga ya kan. Makanya Tuhan nggak kasih jalan kita buat bersama-sama gitu. Aku kayaknya baru nikah sama suamiku yang sekarang 1 bulan lah. Dia cari tahu aku tuh bang. Lu nikah lagi Din? Iya. Kenapa emang? Ah lu gila. Gue ditinggal nikah 3 kali kata dia. Ya gak apa-apa lah. Emang kenapa? Kan lu gak mau nikahin gue juga. Gue kan mau nikahin lo. Ya bukan, maksudnya lu gak mau usahain restu dari nyokap lo gitu kan. Ya kan udah gue bilang nikah aja dulu. Ntar kalau udah punya anak kan nyokap gue juga pasti restuin gitu. Tapi gue gak mau kayak gitu. Ya udahlah katanya. Tapi kalau lu jadi janda, lu telepon gue di. Masih mengharap dia. Masih mengharap. Dan aku tuh kayak yang nggak, gue nggak boleh sama yang ini harus berakhir. Gue pengen sampai tua gitu kan. Mungkin ya bang, kalau suami kedua aku masih ada juga, aku bakalan sama dia terus sekali gitu kan. Nggak mungkin gonta-ganti suami gitu. Karena aku cinta, aku sayang, dia pun sebaliknya ke aku gitu. Jadi ya alasan aku nikah itu bukan karena doyan, bukan. Ya mungkin kalau dia masih ada pun aku tetap bakal sama dia. Makanya, tapi kalau nikah yang ketiga itu jujur emang terpaksa bang. Karena COVID itu kantor semua tutup kan, nggak ada pemasukan, dan ada yang mau nanggung hidup aku satu keluarga. Gimana? Gak mau. Ya mau lah aku, gak apa-apa deh gue ngorbanin diri gue buat keluarga gue. Aku sih mikirnya gitu. Yang penting orang rumah gue gak ada yang kelaparan, anak gue gak ada yang kesusahan. Dan alhamdulillahnya dia tunjukin semua itu. Walaupun aku nikah gak lama ya sama dia, ya tapi aku juga bersyukur dan berterima kasih gitu. Dia nyelamatin aku sampai kita udah cerai pun dia tetap ngasih jatah gitu bang. Masih tanggung jawab. Masih tanggung jawab sama omongannya. Ya beda ya sama suami pertama kan nggak sama sekali gitu kan. Ya makanya aku juga. Tapi kalau buat yang terakhir ini, aku mau sampai tua. Ya susah senang lah. Punya segalanya. Ya. Ya pokoknya segala. Punya yang besar, memuaskan, pastinya gitu ya. Iya. Iya lagi. Benar dong. Panjang juga ya ternyata perjalanan liku-liku percintaan Kak Dina ini ya.
Jadi Iya. total berapa suami? Ada 10 Kak? Ayo kagak dong. Pokoknya rahasia deh. 4 ya? Rahasia deh. Wow. Oke, tapi ya sekarang ya bener ya. Mudah-mudahan untuk yang sekarang ya sampai tiljanah lah gitu tuh Kak ya. Amin. Bener. Kalau, tapi ya kalau udah banyak gitu kan pasti udah. Tapi yang ini nih nggak jadi nih ya. Nggak jadi, Nggak tapi- jadi, tapi udah pernah merasakan. Belum ya? Yang mana sih maksudnya? Dia mantan aku. Iya, yang mantan. Ya kan udah di awal. Yang gak ada restu maksudnya. Iya, Oh, di awal iya. bukannya gagal ya? Iya, Enggak. itu kan pas di puncak yang pas baliknya. Oh, pas baliknya. Iya, Oke. ya ngerasain. Iya, gedong. Tapi baru keluar, baru masuk udah keluar. Oh, iya, itu dia tadi ya. Iya, Iya. benar. Kirain yang hitam tadi. sorry. Bisa ngomong. Oke. Sekarang juga hitam ya kan? Gua nggak tapi boleh rasa. tapi gak cepet. Oh, lama. Pantesan. Yang penting puas dulu ya. Banget. Oke. Berarti udah punya berapa nih kalau sama yang sekarang? Satu. Baru 1 ya? 4. Oh iya, yang kemarin. Enggak, akhirnya aku pilih buat di steril. Oh, udah steril. Ih, kayak kucing. Kayak kucing banget ya. Kayak Jenny. Ya aku akhirnya pilih buat steril itu. Ya takut sih bang, lebih takut Iya, betul. biaya buat ke depannya. Sesar tuh mahal bang. Iya, kalau udah didapatkan semua ya mau ngapain lagi gitu. Iya. Kayak yang lebih baik ya kita menjagalah gitu. Kayak steril. Sama sih ada kakak saya juga, satu kakak saya yang udah steril gitu. Udah 45 apa ya? Umurnya 45 gitu. Steril. Oke, Kak Dina, terima kasih nih buat ceritanya, buat pengalaman hidupnya yang luar biasa, berliku-liku, melilit-lilit gitu ya. Akhirnya menemukan sosok pendamping hidup yang insya Allah setia Kak Iya, ya. amin. Dari sini Kak Dina ada yang perlu disampaikan lagi kah? Atau tidak? Ke penonton mungkin silahkan. Ya, apa ya, kalau ketemu cowok kayak gitu, walaupun duitnya banyak ya bang, kayaknya belum tentu pas nanti diajak nikah dia bakalan setia. Ya kan terbukti kan dari 2 bulan dia tinggal di daerah Sukabumi pun dia ngelakuin itu sama istri orang gitu. Ya nggak usah apa ya, kebujuk rayu sama harta dunia gitu deh. Ya aku ngerasain soalnya. Oke, Kak Dina, terima kasih buat curcolnya, buat cublenya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Dina dalam segmen Cuble, curhat dong balik. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina, terima kasih. Oke, Bang Ya. Ale. Langsung pulang ya. Oh iya, nanti kalau aku diundang lagi, aku mau ceritain satu cerita tentang bos aku yang lebih parah dari ini. Oh, oke. Oke, mungkin nanti next ya, Kak ya. Oke. Dadah.